Dulu saya ada julukan, Pak. Orang tua tuh masyarakat menjuluki saya nyamuk malaria. Nyamuk malaria. Menciptakan demam. Iya, demam basket. Demam basket. Iya. Meja makan masih bersama saya Bayu. Grace Budiarjo. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Kalau kita bicara salam olahraga, kita selalu ingat zaman dulu sama di TV. Weh. Ari Sudarsono. Sampai zaman saya dulu itu. Iya, sampai logo RCTI. Itu bayangan ketika lihat logo RCTI. Bayangannya Ari Sudarsono. Ari Sudarsono. Iya kan? Karena zaman dulu logo RCTI paling deket siaran langsung yang logonya besar. Ya Ari Sudarsono. Supaya siapa orang yang salah bicara sama olahraga, orang ini ikut di otak dia, orang-orang yang lama, orde lama, termasuk saya. Artisnya apa? Ari Sudarsono. Sekarang kita akan bincang-bincang sama beliau tentang seperti apa perkembangan olahraga dan khususnya basket. Karena beliau dikenal sebagai di dunia basket terutama ya. Terutama. Tapi hampir semua olahraga sepertinya beliau yang membawakan. Oh top. Selamat malam Mas Ari. Selamat malam Pak Kris. Didampingi juga oleh pemain atlet nasional basket. 3-pointer. Penembak jitu. Di mana-mana di zaman itu. Di mana-mana pointer. Iya. Raymond. Manahutu. Orang Ambuan. Jauh kali. Sehat, Mon? Sehat Pak. Gimana Mas Ari? Mas Ari awet muda loh. Iya. Alhamdulillah Pak. Luar biasa. Bersyukur. Ini berkat lama nggak ketemu Pak Kris jadi awet muda. Kalau sering ketemu makin muda. Obatnya apa? Obatnya apa? Gimana? Ya semangat. Siap. Zaman dulu tuh siapapun beliau menjadi idola dari semua orang. Jadi siapapun kenal lah orang-orang yang suka nonton TV, olahraga terutama ya, pasti semua orang kenal siapa Ari Sudarsono. Nah, kita akan bincang-bincang tentang sekilas olahraga Indonesia, kemudian kita bincang khususnya dunia basket ya Mas Ari ya. Gimana keterlibatan Mas Ari dulu di media televisi, kemudian khususnya sekarang kemana aja Mas? Sekarang kesibukannya apa? Sibukannya kemana nih? Kesibukannya saya banyak di Cilegon ya. Oh. Sebagai orang yang dikontrak lah di Cilegon. Oke. Tapi nggak ngurusin baja, nggak ngurusin besi, lebih kepada aspek non bajanya. Oh. Jadi komunikasi gitu. PR. Ya, Humas. markom lah ya sebetulnya. Oh iya, lebih ke marketing dan markom komunikasi. ya. Tapi di anak perusahaan itu. Oke. Mantap. Masih di dunia itu lagi lah. Iya. Komunikasi. Masih. Komunikator. Unggul dengan kamera. Unggul dengan kamera. Iya. Beliau sudah lahir dengan kamera. Iya. Fasih lah. Fasih. Saya sampai bingung ini. Bingung terus terang. Lah beliau itu host apa ya? Idola saya. Iya. Sekarang kamu jadi host beliau. Saya sekarang nanya-nanya. Sekarang terbalik ya. Terbalik. Jadi narasumber hostnya, wah ini yang nggak tahan host yang satu ini. Perkembangan dunia olahraga khususnya basket sekarang seperti apa Mas Ari? Di zaman Mas Ari dulu, di zaman sekarang gimana? Ya kalau zaman saya dulu memang apa ya, hidup segan mati tak mau lah. Oh iya. Karena kompetisi basket di era saya dulu penontonnya ya pemain cadangan atau pemain lawan yang akan main berikutnya atau keluarga, ya kan, sama para pedagang asongan. Oh gitu ya. Pacar aja susah datang ya. Pacar aja susah datang ya, pacar pemain. Bukan pacar, males gitu. Karena atmosfernya emang nggak mendukung. Atmosfernya waduh bener-bener sepi gitu loh. Memang, ya kita juga tahu diri ya, cabang olahraganya juga saat itu juga memang bukan segmented lagi, very segmented gitu. Tahun berapa itu Mas awal? 70-an ya. 70-an. Tapi waktu saya lahir Mas, ya kan? Saya udah mulai nonton TV, salam olahraga itu sudah mulai berdengung di saya. Saya menganggap Mas Ari itu bisa apa ya? Membawa basket itu sebuah
entertainment gitu loh. Kalau di TV itu kelihatannya glamor gitu loh Mas. Itu berapa lama Mas menjadikan Jadi itu, kan Mas? gini, dari suasana itu saya tergelitik loh. Karena teman-teman bisanya hanya protes, ngeluh gitu kan. Saya bilang nggak gitulah. Nggak mungkin juga ini pemerintah mikirin semua gitu loh. Karena banyak banget yang mesti diurus kan. Apalagi olahraga kan. Belum masuk sebagai satu program hal yang unggulan. Belum menjadi pilar lah kira-kira gitu kan. Nah saya akhirnya memberanikan diri lah untuk melalui basket ini saya gaungkan cinta basket gitu. Gimana penonton rame, gimana prasarana basket bertambah, gimana sekolah-sekolah juga makin gandrung sama basket. Akhirnya muncullah kreativitas pribadi, menciptakan lomba ini, kontes ini, hanya untuk membuat saya nggak peduli kualitas mainnya, tapi lebih kepada orang kumpul main basket gitu. Senang basket dulu. Yang penting menyenangi, mencintai. Ada musik, ada warna, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perlu dandan gitu. Itu awalnya. Itu awalnya gitu. Ini bagaimana orang mencintai basket intinya ya, targetnya ya. Betul Pak. Kita mulai harus ada cinta dulu kan tumbuh di antara kita. Dan saat itu saya betul-betul 80% memainkan grassroots. Karena dari situ nafasnya akan muncul ke atas kan. Jadi pondasinya tuh harus kuat ya Pak? Betul. Rasa cinta itu harus tumbuh dari sekolah-sekolah, dari kampung-kampung. Kemudian tahun 90 saya berpikir ini berat nih kalau nggak ada bantuan media kan. Tapi media kan nggak mau cover basket kita. Apa kui basket lokal. Ditonton nggak enak, apa nggak enak. Saya susah juga. Akhirnya saya memberanikan diri kabur ke Amerika. Pada saat itu juga siapa saya gitu. Tapi ya karena perjuangan saya, ngototnya saya diterima sama NBA, saya minta sama mereka untuk bisa hadir di Indonesia gitu. Itu perjuangan luar biasa Pak. Aku jual mobil Pak buat ke Amerika. Sampai jual mobil? Iya. Untuk belajar tentang dunia basket. Membawa NBA masuk ke TV Indonesia. Masuk ke TV Indonesia. NBA mau ditayangkan itu saya jual mobil sama menggadaikan sertifikat rumah. Ini orang-orang nggak ngerti. Gendeng juga ya Deo. Roto. Bukan gendeng lagi. Nekat banget. Ini Wiro Sableng. Itu tahun 90-an ya? Tahun 90-an. Iya. Karena waktu itu TV baru satu Indonesia, televisi. Kemudian saya dengar bahwa ada TV swasta tumbuh satu lagi. Saya tawarkan TV swasta, mereka bilang, waduh jangan basket lah, kalau bisa sepak bola. Rupanya TV juga sudah punya satu perhitungan. Dia kalau basket apa gitu loh. Siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton. Dia kalau sepak bola paling nggak bulu tangkis lah gitu. Indonesia kan waktu berjaya waktu itu, top banget kan. Iya. Itu lebih mudah lah untuk membuat paket-paketnya, menjualnya. Tapi basket, lu yakin lu bisa jual? Waduh, gua bukan Tuhan nih. Cuman kan usaha namanya. Akhirnya saya bisa berangkat ke sana ya. Pertama-tama dibohongin juga sama NBA. Oh gitu? Dibohongin Pak asli. Jadi yang saya dapat itu adalah bukan pertandingan papan atas. Jadi kontraknya saya nggak baca bener saking senengnya. Saya buru-buru pulang, ya udah nih tayangin lah gitu. Yang penting NBA. Yang penting NBA gitu kan. Tapi setelah saya baca kontraknya dipanggil direksi saya, Ri, ini Lakers lo nggak ada, Bulls nggak ada, lo nggak dapet ini katanya. Yang lo dapat papan bawah, papan tengah. Lo memang saya dikerjain NBA lo. Iya kan? Akhirnya pinjam uang lagi sama teman, balik lagi. Tapi NBA jawab nggak usah ke Amerika, ke NBA Asia aja di Hong Kong bikin additional kontrak lah, tambahan. Akhirnya mereka mau mengerti lah. Saya bilang sama mereka begini, saya punya diplomasi ke mereka adalah, Anda kan udah punya Asia, market terbesar NBA yaitu Cina, ya kan? Tapi jangan lupa Asia Tenggara, Anda lupa Indonesia. Iya. Indonesia itu juga populasi tertinggi di Asia Tenggara. Kalau Anda di Asia punya Cina, di Asia Tenggara harus pegang Indonesia. Caranya jangan bikin kontrak kayak begini, perbaiki kontrak, diperbesar dong. Kita punya kesempatan untuk menayangkan NBA. Akhirnya NBA mengerti, oh gitu ya. Ya udahlah kita buat kontrak baru. Buat kontrak baru dikasih bonus NBA All-Star Game. Biasa. Itu sejarah. Cuma yang adik-adik saya satu rumah satu keluarga bilang, iki kamasku wong edan. Pasti dan.
Bang Mambo. Mitsubishi Dangan Pak, 40 juta lewat. Wah, Waduh, zaman dulu punya mantep banget tuh. Iya, inget banget tuh Dangan. Sangar Dangannya. Lewat itu, hanya untuk belain basket masuk Indonesia. Itu padahal untuk tayangan TV aja. Untuk tayangan TV. Bos, Apa tuh Bapak Ibu? idola pemain basket siapa? Saya jujur aja Michael Jordan, Magic Johnson. Kalau untuk seorang point guard itu saya Magic Johnson. Kalau untuk penembak saya paling suka John Paxson. Kalau untuk pemain overall Michael Jordan. Nah, mungkin nggak itu terjadi kalau nggak ada mobil hilangnya Bos Ari. Kayaknya nggak mungkin. Iya kan. Mau nggak mau kita sekarang harus terima kasih semua pemain pengorbanan seorang Ari Sudarsono mempopulerkan basket di Indonesia itu Mas. Nggak mungkin situ bisa nonton Nggak mungkin. Jordan gitu kan. Ini loh yang dibalik itu semua. Setelah ada siaran di TV. Baru mulai ya. Nah, bergeliat itu. Iya. Sampai orang tua marah sama saya, teman-teman tuh marah. Ri, bikin acara kok minggu siang. Ini kan hari keluarga. Kita mau ke mall, kita anak-anak nggak mau ikut. Kenapa? Ini di TV ada NBA gitu. Sampai kayak gitu. Ini orang tua pada misuh semua. Saya bilang, masa bodoh, masih untung nonton basket. Kalau nonton yang lain gimana? Tapi itu betul loh, terjadi itu. Saya mau bicara jujur. Kita pun begitu. Kalau dari Sabtu Minggu malas basket, udah basket. Nggak ke gereja lagi lu ya? Enggak. Demi basket. Gereja pun ditinggal dulu. Tapi itu loh Pak, itu dilematis tuh. Iya. Karena waktu itu TV swasta itu tidak memberikan saya izin tampil di prime time. Oh iya. Jam 7 sampai 9 malam. Iya. Waktu yang disediakan saya adalah jam 2 siang, hari Sabtu dan Minggu. Saya bilang Sabtu Minggu hari keluarga, ini orang pada keluar, siapa yang nonton nih gitu kan. Ini jualannya juga jadi susah kan. Iya. Karena market keluarga ini hilang nih. Iya. Pada hari keluarga, jalan-jalan, liburan lah, ini segala macam. Maksimal film kartun lah itu ya. Iya. Akhirnya dengan berat hati saya tolak. TV swastanya nolak. Kita nggak mau prime time. Basket taruh di Sabtu siang, Minggu siang. Ya, saya juga dengan berat hati terima. Di luar dugaan saya, booming juga. Ya, itu udah keajaiban lah. Keajaiban ya. Sabtu siang yang biasanya ratingnya, wah, minim banget. Naik ya. Tuh, sponsor berdatangan gitu. Enggak juga. Kalaupun datang ngepas Mas ya. Kalaupun datang ngepas. Sponsor nganter tapi nganternya doang. Jadinya enggak gitu Pak. Tapi itu loh Pak Chris, Pak Bayu. Mas Bayu. Emang basket itu segmented ya. Jadi susah kita nih. Karena kalau dibikin head to head sama pengelola TV ini head to headnya dengan bulu tangkis, dengan sepak bola, saya nyerah lah. Zaman itu kalah. Saya bilang nggak bisa lah, jangan head to head kayak begitu. Kasih kesempatan kita bergerak dulu lah, ya kan? Dan time will come saya bilang gitu. Tapi tolong loh, kalau Anda bisa berkorban untuk bulu tangkis, bisa berkorban untuk sepak bola, masa untuk basket nggak bisa, ya kan? Meskipun kemudian berkembangnya itu disayang penonton tahun berapa itu? Berapa tahun? Itu saya perhitungan tadinya tahun 94 tuh akan booming. Nggak taunya lebih cepat loh Pak. 92 booming. Oh, 2 tahun aja ya? 92. Itu di luar saya punya prediksi itu. Oke. 92 itu booming. Bahkan ini yang kurang ajarnya teman-teman yang warga negara Indonesia berasal dari India itu buka toko di Blok M semua. Wah, NBA shop. Oh gitu ya? Kurang ajar luar biasa. Kecolongan saya. B18 mau berjualan. Kecolongan saya. Saya bilang, wah, dia orang-orang Indonesia kok pada nggak dagang gitu. Iya. Sampai kayak gitu Pak. Saya marah-marah sama mereka. Lu jangan jual mahal-mahal, lu nggak laku lu, saya bilang. Tapi waktu itu kan belum ada KW ya. Belum ada KW, jadi masih orisinil semua kan. Otentik semua masih yang datang. Itu harganya emang nggak terjangkau juga. Susah jadi. Dan pakai kaos itu bangganya minta ampun lagi. Waduh, kalau udah lihat banteng di dada atau Boston Celtics. Mantap. Padahal sih biasa aja. Itu zaman itu sampai kartu-kartu itu. Nah, itu aku juga sempat koleksi tuh. Kartu basket. Jangan hilang. Iya. John Stockton dulu aku suka John Stockton kan. Kemudian setelah ke apa itu tahun 94 dan seterusnya 92 dan seterusnya berkembang. Bagaimana pertumbuhan basket klub-klub di Indonesia? Nah, itu Pak. Dampaknya apa?
Pak Kris ini pertanyaannya bagus banget. Jadi saya ini serba salah gitu. Terjadi ketimpangan. Informasi mengenai basket sudah boleh masuk begitu melalui media elektronik. Tapi di lain pihak, teman-teman dari institusi yang bersangkutan tidak menyerap ini. Saya bisa mengerti. Saya pikir satu, Indonesia yang besar sekali sih ya, Sabang sampai Merauke kan. Saya kalau mereka harus bergerak untuk taruhlah mempromosikan, mengkampanyekan basket tanah air juga biayanya nggak ada itu pasti. Indonesia gede banget. Tapi paling nggak mengambil kesempatan ini untuk membangun tim nasional lah. Euforianya diambil ya, gitu, kan? Atmosfernya diambil. Iya, atmosfernya diambil. Tapi rupanya ya gitu Pak. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Kita punya organisasi yang bersangkutan ini juga terlambat. Nggak bisa mengikuti kecintaan masyarakat yang begitu cepat kepada basket, ini ketinggalan. Nah, itu jadi dilematis buat saya. Gitu. Orang biasa bilang, orang sampai mikir, ada orang bilang gini, lu mau kaya sendiri lu katanya. Lu nggak mikirin basket Indonesia, lu hanya mau kaya sendiri. Loh, kayak dari mana orang gue jual mobil, gue bilang gitu. Lu mau promosiin NBA doang, nggak pernah mikirin lomba-lomba daerah, kan gitu kan. Pak Kris, ada orang begini, lu dapat fee berapa lo? Itu pun saya baru kepikiran Pak, karena ada orang ngomong begitu. Satu tayangan di TV kita, Arius Dorsa dapat fee berapa dari NBA? Lu kan jualin NBA, itu nggak kepikiran. Dasar polosnya saya, idealisme yang menggebu-gebu, sampai nggak mikir aspek dagangnya gitu. Nah, ini goblok. Kemudian berapa tahun kemudian untuk munculnya basket klub kita? Nah itu mulai bergerak itu tahun 94-95 lah. Klub mulai ya? Kobatama pemain asing masuk. Nah itu masuk. Klub-klub profesional udah mulai berkembang. Mulai klub profesional, semi pro lah kita bilang. Semi pro lah. Masuklah seperti yang tadi kita ngobrol-ngobrol di luar sama Mas Bayu itu ada Aspak, ada Panasya, Indositek, macam-macam lah itu. Nah, itu mereka mulai mencoba mengaminkan euforia yang ada dengan basket tanah air. Bagus. Bos-bos udah mulai ngeluarin uang tuh ya. Nah, udah mulai ngeluarin uang. Sponsor udah mulai. Bikin klub. Sponsor mulai lah. Udah mulai. Perusahaan-perusahaan terutama bergerak di situ. Untuk mulai bergerak. Promosi perusahaannya menggunakan prasarana olahraga. Atau olahraga bisa digunakan terkait dengan dunia usaha gitu kira-kira. Dan satu lagi, iklan-iklan komersial di TV sudah banyak menggunakan medianya basket. Itu kan anak minum susu habis main basket. Kayak gitu udah mulai. Itu 5-6 tahun kemudian ya. Iya. Sejak itu, jual tapi mobil. itu sejak jual mobil. Sama nggadaikan surat rumah. Nuvo abis main basket mandi pakai Nuvo. Gitu kan. Mulai bermunculan kan. Mulai digunakan sebagai background iklan ya. Iya. Yang basket bagusnya minumnya pakai Gatorade gitu. Semua produk-produk langsung ya. Turun. Nah, kamu main di saya main 94 tuh Pak. Timnas. Mulai main ini eranya ini. Era saya itu era benar-benar era berkembangnya basket tuh. Awal mula perkembangan basket. Itu euforianya tuh sampai kita keluar aja udah ditungguin tuh, mau orang udah ngantri depan mau foto tanda tangan sampai saking baru turun bus aja udah dikejar gitu kan, baru ngerasain tuh. Ini apaan sih pertama kali agak risih kan. Wih. Sampai begitu. Dikerebutin cewek-cewek. Cewek itu hidup ya. Hidup lu kaya dong. Gaya. Dia nggak tahu pulangnya naik bus. Kalau udah tampilan depan, karena kita kan tinggal di hotel atlet tuh Pak. Jadi servicesnya udah sampai dihargain seperti itulah waktu itu kan, lebih bagusan Mas. Kalau di zaman Mas kan mungkin belum ya. Waduh. Zaman kita tuh harus tinggal di hotel atlet. Beliau masih zaman amatir ya. Ini udah semi pro. Tapi Pak Kris jangan salah Pak. Di era saya kita di era beliau tapi lebih berprestasi Pak. Jadi 4 besar Asia loh. Iya, ini besar Asia. Prestasi basket kita ya. Pra Olimpiade. Pernah ya? Pra Olimpiade. Kita masuk pra Olimpiade Meksiko kan. Cuma penghargaan terhadap atletnya belum. Dan ini apa namanya, nafas basket di tanah air minim banget. Jadi emang terbalik gitu. Di satu pihak
masyarakat belum tergila-gila dengan basket, tapi tim nasional bagus banget. Itu juga aneh juga itu. Iya. Itu aneh. Gitu. Setelah berkembang 94 sampai sini tim nasionalnya anjlok. Anjlok. Nggak, sebenarnya bukan anjlok. Iya. Negara lain lebih baik. Betul. Baik. Maksud saya negara lain tuh kan nggak diem juga. Gitu loh. Wah, Indonesia mulai berkembang nih. Wah, genjot juga. Kan gitu kira-kira. Awal main basket, tertarik basket tuh gimana sih? Sampai jadi pemain timnas? Kalau aku sih pertama nih saya nih olahraganya atletik dulu nih Mas Bayu. Pak Kris, dari situ saya taekwondo. Pas satu kali saya ngeliat di TV, ini lihat Mas Ari gitu kan. Iya, korbannya Mas Ari. Iya, korbannya Mas Ari. Lihat di TV kan tuh. Apa sih tuh? Pas udah gitu, coba deh ikutan main kan. Saya masih SMP. Saya main basket lah tuh sama si Raymond, ada namanya Raymond Markus. Kebetulan teman saya juga di satu sekolah. Dia masuk di klub Indonesia Muda. Main apa sih tuh basket, ya kan? Ikut main lah sama dia. Saya pegang bola aja, orangnya kecil dari saya nggak bisa jaga dia. Masa sih gini aja saya nggak bisa? Secara kan saya atletik, taekwondo kan. Coba deh. Saya setiap main 1 bulan, 2 bulan main dikalahin terus, lama-lama kan pride-nya naik juga. Masa dia bisa? Gua nggak bisa sih. Gua mulai tuh, mau lu latihan di mana sih? Di IM. Ikutan tuh ke IM. Setelah ke IM-nya, ternyata saya skillnya lebih baik akhirnya. Ya udah saya terus lah tuh sampai main di pro sama si Raymond juga. Tapi begitu udah di pro, udah ada lebih kita pakai pemain asing, lebih di mirroring lah, lebih di apa ya Mas kalau di istilahnya itu lebih difokuskan pemain yang skillnya memang pantas untuk masuk pro gitu loh. Langsung dipilah-pilah. Saya bangga juga tuh waktu itu maksud umur 18 udah bisa main pro tuh kan, 17 profesional, bangga juga lah. Pertama klub profesional pertama. Indonesia Muda. Indonesia Muda. Iya. Digaji ya kalau ngomong profesional. Digaji, sekolah dibayai, transportasi. Aman lah. Honor ya, Honor ya. Gaji juga udah gaji. Ya. Statusnya bukan salary waktu itu. Iya. Bukan, gaji kontrak. Iya. Jadi ya karena nggak kontrak ya. jadi, Zamannya belum. Jadi memang karena kita belum siap sebetulnya menerima era profesionalisme itu. Ya, karena itu baru standar dunia. Iya. Kita sendiri aja mencintai aja belum. Betul. Baru mulai belajar Betul. mengelola istilahnya begitu tahun itu. Ya contohnya misalnya klub-klub yang pakai pemain asing tuh kontraknya masih under the table gitu loh. Betul. Itu ya kita akui emang kesalahan kita juga, emang belum siap sebetulnya. Keburu nafsu lah. Ya, jadi tapi kalau enggak ya nggak akan ada. Betul. Ya, ini kan kalau nggak dimulai ya nggak ada juga. Dengan segala keterbatasan tahun itu mulai. Jadi berarti semi pro itu udah 94 ya. Iya. Bola belum loh itu. Sebenarnya bola belum. Sebelum tapi itu basket sudah mulai ya. Tapi sebelumnya ada lagi. Mas Ari, sebelum itu ada lagi sih. Tapi bisa dibilang pro nggak ya Gabatama tuh? Iya, sebetulnya awalnya kan Gabatama. Semi pro juga ya Gabatama. Itu semi pro. Oke. Nah, begitu ada peralihan dari Gabatama ke Gabatama, para klub menginginkan berdiri sendiri. Oke. Iya, betul. Berpisah dari organisasi. Mereka ingin seperti di Amerika lah. Iya. Jadi ada industri lah kasarnya, ada amatir, ada profesional. Betul, ada amatir, ada profesional. Iya. Tapi saya katakan kepada teman-teman, sabarlah dulu. Kita masih belajar, saya bilang. Jangan kesusu, saya bilang. Oke. Anda harus siap betul-betul. Kalau profesional, Anda ini belum siap semuanya. Contohnya satu tim kan harus deposit. Iya. Sebagai jaminan bahwa ini klub ini nggak akan bubar gitu. Iya, eksistensi harus terjaga. Betul. Gitu. Itu aja mereka nggak siap kan. Mampu membayar pemain apa-apa. Nggak bisa ntar 5 tahun kompetisi atau ada yang mundur karena bangkrut kan susah gitu. Iya. Ya kan? Sehingga semi pro lah tepatnya ya. Semi pro aja dulu lah gitu kan. Nah memang kesiapan kita untuk disebut sebagai liga profesional banyak syarat persyaratan yang tidak terpenuhi Pak. Contohnya ya prasarana sarana dan prasarana para klub juga minim. Iya, yang punya lapangan sendiri. Iya. Berapa klub sih Mas? Iya, masih sewa. Nah, itu kan jadi beban klub jadinya. Iya. Jadi klub amatir dan maka di lebih tepatnya semi pro lah. Semi pro betul. Iya. Semi pro. Itu berkembang ya. Berkembang terus sampai akhirnya nah ini Pak 98 terjadilah Krismon. Ya. Nah disitulah saya nyatakan berhenti.
semi pro ini berhenti karena pemain asing harus pulang semua. Iya. Nggak ada klub yang bisa bayar. Nggak mampu. Karena begitu kolapsi. kursnya kan Dolarnya berubah. Berubah. Karena standar pembayaran dolar. Oke. Nah, dimulai lagi tahun 2003. Berganti nama jadi IBL itu. Indonesia Basketball League. Oke. Nah, itulah kita berpisah dengan Perbasi. Ya kan, jadi klub-klub ini ada manajemennya tersendiri. Ini Perbasi sendiri, tapi di bawah Perbasi. Divisi saya. Secara regulasi ya. Ya, artinya di dalam Perbasi ada tim, ada wadah profesional. Wadah profesional. Betul. Kita nggak kayak sepak bola. Sepak bola kan mungkin lebih berani ya. Dengan PT Liga Indonesianya itu kan dia lebih langsung perusahaan lah gitu ya. Kita belum sampai situ. Seharusnya emang harus punya PT sendiri, Pak. Harusnya kita mungkin pengelolaan profesional ya harus ada usaha ya. Dukungan klubnya tidak sedahsyat bola mungkin ya. Saya kira itu, Pak. Mungkin. Uang yang beredar juga nggak sebesar bola. Iya. Udahlah begini dulu, yang penting jalan. Melakukan apapun bola. Tidak mungkin basket kalau lawan bola itu nggak mungkin lah. Sama dengan bola voli misalnya itu. Yang mungkin hanya satu, kita lawan bola, kita nggak jiplak manajemen bola. Bola jiplak manajemen kita, dan itu diakui oleh Nurdin Halid. Tapi masalahnya kita kelasnya hanya menengah ke atas. Sementara bola itu kelasnya dari bawah ke atas. Jadi kita nggak mungkin bisa ngalahin bola. Makanya maksudnya dari sudut euforia. Penggemar, fanatisme itu juga kalau bola kan wow sekali lah. Betul. Saya juga nggak habis pikir kok bisa berubah nih penonton sepak bola gitu. Sepak bola kan lapangannya jauh, ke penonton tuh jauh. Tapi penonton yang datang itu luar biasa, nggak hanya semangat, kreativitasnya juga di lapangan luar biasa. Satu lagi, Pak, make up loh. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Penonton bola sekarang gitu. Saya pikir siapa yang mau nonton ya mereka? Kan orang jauh tuh. Kalau basket kan deket. Ya kan? Benar. Ini sepak bola sekarang gitu. Nah, ini ngangkat nilai jual. Nilai jualnya keren jadinya. Penonton bola, penggemar bola atau pecinta bola dasar. Mulai dari RT, ketua RT sampai presiden, misalnya gitu kan. Dari sandal jepit sampai Rolls Royce. Betul. Dan saya ada kagetnya juga sih waktu itu, karena kita kan sistem semi pro itu kita lebih duluan tuh, Mas, daripada bola. Saya kebetulan waktu itu teman sebaik saya tuh Ishak Fatari, Eri Irianto almarhum. Pemain bola. Pemain bola Kurniawan. Saya pernah tanya sampai gaji. Gajimu piye? Gaji gue elek, Rem. Gajimu piye? 100. Gajiku masih 75, Le. Zaman itu. Gajinya masih kecil sekali karena dia belum sistem semi pro. Jadi gaji pemain bola lebih rendah daripada pemain basket. Zaman itu. Zaman saya. Pemain basket juga rendah juga. Kita rendah, tapi kalau yang pemain baru mau naik ke itu, ke pro bolanya, maksudnya mau ke semi pro-nya bola lah. Kalau dulu Galatama ya. Galatama kan ya. Galatama. Nah, Eri itu di bawah itu baru mau masuk Galatama. Dia bilang, gajimu berapa besok? 350. Kok masih gedein gue gitu kan dia. Tapi begitu dia pakai sistemnya basket, gila, ketemu lagi 1 tahun. Piye Le bilang gitu. 75 juta gajinya. Kita baru 4 juta. Jauhnya 40 kak, 20 kali. Ya, situ yang nonton berapa ratus orang, Bos. Kalau dia berapa ribu. Udah juta tuh kalau dihitung. Kalau dengan TV jutaan. Tapi maksudnya, Mas, tapi emang itu juga satu fenomena tersendiri. Waktu teman-teman dari voli, teman-teman dari sepak bola itu datang ke saya. Almarhum Roni Patin Asarani, ada teman-teman dari klub-klub voli bilang, Mas, tolong dong ajarin konsep-konsep basket, gimana supaya dicintai gitu loh. Kita belajar dari basket deh. Itu voli, bola belajar dari basket. Tapi sekarang mereka lebih di atas kita. Jauh malah deh. Karena market share mereka dari bawah sampai atas itu. Disukain rakyat. Pak Kris coba lihat voli. Wah, sekarang gila voli. Gila. Bener. Gini aja deh. Dari 3 cabang, yang berani TV ambil tuh cuma 2 voli sama
sepak bola. Iya, iya. Basket nggak ada TV yang mau ambil. Iya. Saya juga heran ini loh. Iya. Padahal liga kita udah pakai pemain asing loh. Iya, top dah. Liga kita keren loh. Iya. Ya kan? Iya. Tapi TV Ya, itu tambah bulu tangkis. Bulu tangkis bulu ada. tangkis juga on and off. Iya, nggak ada pertandingan. Nggak, kalau ada pertandingan internasional Ya. aja. Karena tidak ada pertandingan lokal lagi. Iya. Tapi Dulu kalau kan ada. volley sekarang, apalagi volley putri Pak. Waduh, Megawati. Saya sih sampai tahu. Iya. Saya nggak nonton karena di Volley TikTok juga di sana. prestasinya jadi bagus. Megawati. Sekarang pun mereka emas itu berapa kali SEA Games sudah volley ya? 8 kali SEA Games apa 4 kali SEA Games sudah? Udah 10 tahun Itu terakhir. artinya volley di Indonesia Juara terus. itu sudah mulai disayang, dicintai. Kalau saya bilang gini, kalau volley, bulu tangkis, sepak bola lebih perkembangannya lebih luar biasa karena mereka emang olahraga rakyat ya. Iya. 17 Agustus di Indonesia kan yang dipertandingkan kan volley, bulu tangkis, sepak bola. Karena Iya. di semua daerah ada lapangan. Iya. Ada lapangan iya, volley. lapangan bulu tangkis di kampung-kampung tuh ada. Ada. Volley ada. Volley ada di setiap komplek-komplek volley minimal ya. Kalau bola sih oke lah di umum. Kalau futsal masih oke. Tarkam tuh sepak Tarkam, bola itu kan. betul. Iya, betul. Lah basket itu kan sewa lapangannya aja mahal. Jadi emang ada kesan eksklusif dari masyarakat. Ya memang mahal. Mahal Ya, kan lah. Adanya di sekolahan-sekolahan. Adanya sekolah. Ya sekolah-sekolah udah mulai SD itu sudah mulai banyak lah SD SMP. Iya. Tapi kembali ke sejarah sih, awalnya dulu juga begitu. Orang Indonesia nggak bisa main basket dulu, tahun 30-an tuh. Iya. Ngintip-ngintip ke sekolah-sekolah Tionghoa, Pak. Iya. Betul. Mereka main basket tuh sama sekolah-sekolah Tionghoa. Kita lapangan memang nggak punya. Awalnya kan seperti itu. Tapi sekarang udah bagus-bagus. Wah, sekarang lapangan di mana-mana. Top. Top. Apalagi kita punya lapangan nasional. Iya, Arena Indonesia yang kemarin Arena. yang dipakai dunia itu. Kejuaraan dunia kemarin. Artinya kehadiran penyelenggaraan lomba dunia ini akan memicu kecintaan kembali zaman Mas Ari dulu mensosialisasikan. Kalau saya cuma satu. Ya Mas Ari yang membuat formulanya, sekarang Mas Ari harus tanggung jawab. Untuk melanjutkan bagaimana mengembalikan bola basket itu ke TV. Ya. Kok gitu ya? Bagaimana Dulu zaman dulu. bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Zaman dulu kayaknya lebih susah. Iya. Siapa yang mau nonton? Ya, Sekarang kan? udah mulai banyak. Sekarang yang banyak yang mau nonton nih. Kita nostalgia nonton basket gitu kan. Karena nggak ada Mas Ari, Iya. TV jadi nggak ada yang mau, Mas. Iya, mungkin. Mungkin gini. Ya, gimana? Dulu saya ada julukan, Pak. Aha. Orang tua tuh masyarakat menjuluki saya nyamuk malaria. Menciptakan demam. Gitu. Iya. Demam basket. Demam basket. Iya. Kayak nyamuk malaria nih. Ayo dong Mas Ari turun gunung lagi. Ya. Ciptakan lagi demam-demam lagi gitu. Nah, Saya bilang ya aku wes tua, wes Iya. tapi kenyataannya nggak ada. Suruh begadang-begadang lagi udah nggak kuat, Pak. Iya. Tapi saya nih waktu itu pernah sekali, Mas ingat gak yang program Mas Ari itu yang bikin Honda Cup ya? Yang saya juara 3 point itu pertama kali saya juara 3 point. Gara-gara kan saya sering tembak-nembak sama teman saya Raymond. Pas saya habis latihan IM tuh, si Mas Ari bikin kejuaraan apa sih yang sana tuh? Oh tuh boleh tuh ada kejuaraan 3 point, kita tes yuk. Yang aku juara tuh, ya kalau 10 berturut-turut dapat mobil ya, tapi aku ada miss, jadi masuknya 11. Masuk 11 tapi missnya 2, nggak berturut-turut. Oh iya, Ingat ada nggak mobil. yang aku juara ya kan? Jadi Maksudnya bisa sampai begitu loh. Nah, ini Raymond ini pengalaman di timnasnya yang paling berkesan apa, Mon? nah, Enggak sih kalau di timnas itu apa ya? Juara apa atau apa? yang paling berkesan. Paling Kalau berkesan. berkesan itu kalau Satu aja. ada sih ya, waktu itu kalau lebih suka kejuaraan 3 point paling suka. Bukan, waktu tim jadi Kalau timnas basket Timnas karena aku internasional aja ya, dong. yang Ya, karena aku pribadi itu di gua. Surabaya itu yang 96 Hah? itu paling berkesan. Kenapa? Karena Apa kesannya? itu maksudnya ke pribadimu aja. ini aku aja ya. Hah. Kita nggak pernah juara itu Mas. Tiba-tiba bisa Siaba juara itu pride-nya lebih tinggi. Tahun 96. Tahun 96 itu di Juara Surabaya. apa itu? Juara apa? Southeast Asian Basketball Association tuh. Oh, jadi Siapa itu? timnas ini menjadi Maksudnya, iya, juara era saya siapa? itu, era Iya, teman untuk saya. diri pribadi. Iya. Kesan pribadi. Maksudnya itu aja. Itu kalau ngelihatnya tuh aduh gila bangga banget gitu. Kalaupun maksudnya kalau sekarang SEA Games kan ada nih Mas kan
Memang emas kita bangga juga lah ya karena dapat emas SEA Games. Tapi saya nggak bisa lebih bangga lagi dari itu bersama generasi karena saya. lu yang pribadi, main. karena lu main. Bukan dari situ mas. Nggak bisa lebih berbangga. Di era beliau pra Olimpiade bos. Oh iya. Jadi itu maksud saya, era saya bisa mendapatkan emas Siaba. Era kemarin Ya. mendapatkan emas SEA Games. Zaman Mas Ari, Pra Olimpiade. wah. Tewas ya. Kita pernah berapa kali ikut Olimpiade? Kita 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Per Olimpiade Meksiko, temen Olimpiade Tokyo waktu tahun 64 tuh. Olimpiade Tokyo karena ini faktor politik kan. Oke. Pada Indonesia tarik diri kan, karena Israel ikut waktu itu. Iya. Bung Karno, Nggak ikut. sang Bung bilang, Iya. mulai. Aduh. Mau bilang apa Pak? Dia nggak jadi main kita kan. Top ya. Top. Nggak bisa ngomong apa-apa ya. Dan di atas beliau Ya. itu lebih top lagi satu orang tokohnya. Ya. Sekarang tokoh di NBA pak. Kita nggak dapat tokoh NBA. Oh ini masuk tokoh NBA nih. Tokoh salah satu tokoh yang dikenal NBA. Karena kan beliau ini kalau keluar negeri kalau tanya kenalnya siapa Indonesia Ari Sudarsono pasti. Ya pasti orang NBA Ari Sudarsono. Tapi yang sekarang sudah dicanangkan NBA itu salah satu tokoh dari pihak FIBA tapi ya. Bahwa tokoh basket Indonesia itu adalah Mas Sony Hendrawan. Dan ini saya buka sejujurnya kenapa saya pakai nomor 5 karena saya bangga dengan Pak Sony Hendrawan itu. Prestasinya? Iya dia top skor terbaik Liga Asia. dan terbaik Asia. Mas Sony itu ya. Asia bos. Tahun 70-an. Asia. Tahun 70-an. 4 besar Asia. Iya, jadi Sony itu dari mulai dari kualifikasi Asia sampai kejuaraan Asia selalu jadi top skor. Oke. Orang Indonesia yang pendek-pendek itu. Orang Semarang gitu. Dan kebetulan tingginya tuh hampir saya tuh Mas Bayu. Tapi sampai sekarang belum ada yang nandingi. Belum Belum ada. Dan tak akan bisa kayaknya Pak. Agak susah. Kita soalnya belum bertemu. Ada satu orang saya punya brother juga, dia tembus sih tapi hanya sebagai Asia All Star. Siapa? Jadi pemain-pemain terbaik di Ali Budimansyah. Indonesia itu pemain-pemain yang pro, yang dilihat bagus, promonya bagus. Ya dia bisa kalau memang dia waktu itu hit sekali ya, dia bisa dipanggil ke sana. Tapi bukan prestasi fight real seperti seorang Sony Hendrawan. Makanya ada batasan kriteria legendanya juga. Kalau Sony ini agak susah kita. Saya tuh kenapa Pak? Saya ngelihat beliau, saya pernah bermain jaga beliau. Waktu itu di rumah Pak Henry pribadi di Bukit Pondok Indah. Betul saya main dengan beliau. Umur beliau berapa waktu itu? Di atas saya sekitar waktu itu saya masih umur 16 ya, tapi saya lagi segar-segarnya. Beliau umurnya kalau nggak salah udah 38, 39 waktu itu. Wah. Saya jaga beliau, saya lompat Pak. Jadi dia pivot, dia mau tembak tuh. Saya dengan PD-nya, nih kalau kita bisa blok dia bangga juga Sony Hendrawan, saya blok gitu kan. Dia naik, saya lompat. Pikir saya kena nih. Dipindahin Pak ke tangan kiri, tapi masih melayang di udara di usianya segitu. Terus saya pas saya lihat dengar itu nomornya 5, aku mau kayak dia deh. Di situ, jadi kan maksudnya kita lihat tokoh yang bagus kan. Ditambah satu zaman itu ada satu penembak bagus namanya John Paxson tuh. NBA dunia. NBA. Wah, mau kayak dia aja deh. Kenapa? Kalau nembak itu kan nilainya 3 Mas. Kalau kita mau gaya-gaya masuk slam dunk nilainya 2. Kebetulan pelatih saya juga legenda IM, sama-sama dengan beliau nih. Dia ajarkan saya, Raymond, lu tembakan udah cepat, latih tembakan aja banyakin. Percuma lu mau lompat tinggi-tinggi nih kalau nilainya cuma 2. Itu saya nggak akan lupa tuh Mas Fari ya. Dari jauh lagi ya? Dari jauh, lebih ada bangganya juga. Kalau masukin 2 dari dekat, gue 3 dari jauh. Mau ngomong apa gayanya sih biasa aja ya, tembak aja. Kalau orang ngedang kan kayaknya wow gitu kan, terobos-terobos wow. But you only give 2 points right? Gue quiet tapi 3. Gitu. Oke. Malah 3 point. 3 point. Baik, saya kira ini luar biasa. Jadi semua akan masih mengenang seorang Ari Sudarsono. Bagaimana dia berperan yang luar biasa di dunia olahraga khususnya basket. Apakah basket semakin dicintai rakyat ini
dan semakin berprestasi, kita berdoa dan berharap agar Arie Sudarsono muncul kembali di Indonesia. Amin. Untuk menyebarluaskan sebagai virus basket Indonesia. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya.